Kemudian hadis yang ke 23. Hadis ke-23 berkata Imam Nawawi rahimahullah, an Abi Malik Al-Harith bin Asim Al-Asari radhiyallahu anhu. Dari Imam Abi Malik Harith bin Asim Al-Asari, semoga Allah meridhoinya, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-tuhuru syatrul iman. Bersuci itu separuh dari iman. Walhamdulillah tamla'ul mizan. Dan ucapan alhamdulillah itu memenuhi timbangan. Wa subhanallah walhamdulillah tamla'an atau tamla'u al-mizan ma baina as-sama'i wal ardh. Ucapan subhanallah dan alhamdulillah keduanya memenuhi atau dia memenuhi apa yang ada di antara langit dan bumi. Wassalatu nurun, salat itu cahaya. Wassadaqatu burhan, dan sedekah burhan. Itu cahaya yang bersinar. Wa sabru diyaun, dan sabarlah dia, yaitu cahaya yang bersinar lagi menyengat dan membakar. Wal Qur'anu hujjatun laka aw alaik, dan Al-Qur'an itu hujjah bagi kamu atau atas kamu. Kullun nasi yazdu baba'u nafsu famuqtiquha aw muqiquha. Maka setiap manusia setiap harinya dia menjual dirinya. Maka ada yang telah membebaskan dirinya dari api neraka, atau justru ada yang membinasakannya. Rawahu Muslim. Di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kedudukan tentang tohar. Tentang tohar ini, makna bersuci dalam hadis ini, ulama berselisih pendapat. Yang paling masyhur di antara pendapat-pendapat yang ada tentang makna tohar bersuci dalam hadis ini, yang pertama itu bersuci diartikan dengan bersuci dari najis maknawi, yaitu dari dosa-dosa, baik dosa batin maupun dosa lahir. Dan dia dikatakan sebagai separuh iman karena iman ada dua. Ada dua cakupan, yaitu membersihkan diri dari dosa dan melaksanakan ketaatan. Meninggalkan dan melaksanakan. Maka tatkala dia telah meninggalkan dosa-dosa, ini berarti telah memiliki separuh iman. Yang separuhnya adalah melaksanakan ketaatan. Itu makna pertama, atau pemahaman pertama terhadap makna tuhur. Yang kedua, bersuci dimaksud di sana bersuci yaitu dengan air atau yang sejenisnya. Tayamum artinya bersuci dari hadas. Hadas besar atau hadas kecil. Kemudian bersuci dikatakan satrul iman, iman yang dimaksudkan di dalam as-shalah. Sebagaimana dalam firman Allah, la yudhi'u imanakum. Allah tidak menyia-nyiakan iman kalian, salat kalian. Ini terkait pertanyaan para sahabat tentang para sahabat yang sempat sholat ke Baitul Maqdis, kiblatnya Baitul Maqdis. Kemudian mereka meninggal sebelum turunnya pergantian kiblat. Firman Allah, pergantian kiblat menjadi menghadap Ka'bah. Bagaimana sholat mereka? Mereka tidaklah sholat menghadap Ka'bah. Mereka sholat menghadap Baitul Maqdis. Maka Allah turunkan firman Allah demikian. Allah terus firman Allah tersebut.
Inna Allah la yudhi'u imanakum. Allah tidak menyanyiakan iman kalian, salat kalian. Maka kalau tuhur diartikan bersuci dari hadas besar dan hadas kecil, maka al-iman adalah as-salat. Karena taharah merupakan separuh dari salat. Ketika dia telah melaksanakan cara salat, tinggal dia menyempurnakan rukunnya. Dan salat dikatakan sebagai iman karena salat merupakan pokok amalan iman. Dan tidaklah orang memiliki iman yang tidak salat. Orang yang tidak salat tidak dikatakan mukmin. Maka karena kedudukan salat sebagai rukun dari iman, maka dia pun dinamakan iman. Sebagaimana sujud adalah merupakan rukun salat, maka perintah untuk salat cukup dikatakan dengan perintah untuk ruku atau sujud. Farka'u ma'ar rafi'in. Maka rukun merupakan rukun salat. Syariat menyatakan perintah salat dengan memerintahkan untuk ruku. Farka'u ma'ar rafi'in. Maksudnya salatlah bersama orang-orang salat. Itu pemahaman tentang at-tuhur satrul iman. Kemudian alhamdulillah tamla'ul mizan. Dikatakan alhamdulillah itu memenuhi timbangan, dan pujian Allah Ta'ala itu meliputi dalam 6 hal. Berpuji dalam kesempurnaan rububiyahnya, dalam kesempurnaan uluhiyahnya, dalam kesempurnaan asma dan sifatnya, dalam kesempurnaan takdirnya, dan dalam kesempurnaan syariatnya. Dan dalam keseluruhan hal tersebut Allah terpuji. Dan telah saya jelaskan tentang makna alhamdulillah pada para ulama filsafat. Kemudian dikatakan alhamdulillah itu memenuhi timbangan, artinya berarti ada yang lebih dulu. Dikatakan dia memenuhi timbangan, berarti di timbangan sudah ada isinya terlebih dahulu, kemudian alhamdulillah memenuhinya. Itu tafsiran pertama dari alhamdulillah memenuhi timbangan. Tafsiran yang kedua, alhamdulillah sebagai pasangan dari subhanallah. Jadi agama kita itu dua, ya. Pensucian dan tahliyah dan tahliyah, atau isbat dan nafi. Isbat dan nafi atau tanzih, tahliyah dan tahliyah. Tahliyah itu sama dengan nafi, tanzih, tahliyah sama dengan isbat. Menetapkan, mengisi, menghiasi. Kalau tahliyah memotongkan, tanzih juga membersihkan, mensucikan. Nah itulah din kita. Ada dua. Maka subhanallah memiliki timbangan sebagai pasangan dari subhanallah, karena alhamdulillah memiliki timbangan sebagai pasangan dari subhanallah, karena alhamdulillah adalah isbat, subhanallah wa tanzih. Maka subhanallah diletakkan lebih dahulu dalam timbangan, baru kemudian alhamdulillah. Maka penuhlah timbangan tersebut. Jadi tanzih terlebih dahulu, dan demikian semestinya seseorang sebelum mengisi atau menghiasi maka dibersihkan terlebih dahulu. Maka baru kemudian dihiasi. Orang mau mengetes mesti di amplak terlebih dahulu agar tidak bagus. Kalau tidak akan kotor. Dan itulah din. Al-jam'u baina tanzih wal isbat, nafi wal isbat.
La ilaha illallah nafi dan isbat. Subhanallah walhamdulillah ini juga nafi dan isbat. Maka subhanallah walhamdulillah ini memenuhi apa yang ada di antara langit dan bumi. Kemudian dijelaskan bahwasanya salat adalah cahaya. Nur adalah cahaya yang tidak memancarkan sinar. Burhan adalah cahaya yang memancarkan sinar, namun tidak menyengat, tidak membakar. Dia adalah cahaya yang memancarkan sinar, yang menyengat dan membakar. Salat dikatakan nur karena dalamnya terdapat kesenangan. Sedekah dikatakan burhan karena dalamnya ada unsur kesulitan, unsur rasa berat untuk kemudian mengeluarkannya. Ada semi paksaan di dalamnya. Dan lebih-lebih sabar. Maka apa dikatakan dia karena dalamnya terdapat keberatan yang sangat, yang lebih dibandingkan dari sedekah dan lebih dari sholat. Dan demikianlah gambaran tentang fungsi dari sholat, sedekah dan sabar. Dan itu semua cahaya-cahaya tersebut akan membantu dan menolong pelakunya pada hari akhirat. Jadi akan sekadar apa yang dia miliki tata dunia dari cahaya, itulah yang akan bersinar. Ada yang cahayanya sejauh mata memandang, maka dia berjalan di padang mahsyar, di sirat, itu dengan jelasnya dan gamblangnya karena sinar dan cahaya yang dia miliki begitu luas dan lebar. Ada yang hanya di hadapannya saja, ada yang cuma satu ibu jarinya saja di depan ibu jarinya, sehingga dan ada yang kelap-kelip, kadang nyala, kadang mati. Maka tatkala kemudian mati dia berhenti, nyala berjalan dan demikian. Jadi cahaya yang terdapatkan oleh manusia di akhirat kelak sesuai dengan bagaimana dia mengumpulkan cahaya tatkala di dunia dengan amal-amal tersebut dan amal-amal yang sejenis amal-amal tersebut. Dan demikianlah hari-harinya manusia. Kehidupan manusia hari-harinya demikian. Maka manusia setiap harinya ada yang dia sukses dengan menyelamatkan dirinya dari api neraka, memerdekakan dirinya dari ancaman azab Allah Ta'ala, dan ada yang dalam harinya dia menghancurkan dan membinasakan dirinya, menceburkan dirinya ke dalam api neraka. Dan itulah kehidupan manusia sehari-harinya. Dan demikianlah ikhwatiddin azzakumullah wa iyyakum penjelasan singkat tentang hadis ke-23. Insyaallah kita lanjutkan nanti sore pada hadis ke-24 dan dilanjutkan 3:40 dan seterusnya. Mudah-mudahan bisa selesai nanti sore. Kalau tidak kita lanjutkan besok pagi. Bismillah. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.